Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat soal berbasis HTML yang berbentuk TTS. Nah, soal ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita sebagai pengajar, sebagai dosen, atau kita sebagai seorang mahasiswa, siswa, siswi. Nah, kita bertukar soal itu sendiri dan menjadi permainan yang mengasihkan menurut saya. Dan beberapa video yang lalu saya sempat merekam cara kita mengerjakan soal TTS berbasis HTML itu sendiri. Nah, cara kita kirimkan ke WhatsApp, kemudian WhatsApp itu dibaca oleh si peserta didiknya, kemudian si peserta didiknya itu mengerjakan di WhatsApp, kemudian bisa mengirimkannya. Lalu nanti kita bisa bahas di daring seperti misalnya software Zoom, Google Meet. Nah, itu kita bisa membahas si soal TTS itu sendiri. Penasaran bagaimana caranya kita membuat soal TTS itu sendiri? Yuk, kita langsung masuk saja. Yang pertama, kalian harus membuat naskah soalnya terlebih dahulu. Naskah soal ini adalah kumpulan soal yang kalian sudah rangkum, kemudian menjadi satu halaman. Kemudian lalu kita bisa pindahkan satu persatu. Atau kalian ketik di Microsoft Word, kemudian tinggal copy paste. Atau kalian menggunakan e-book, kemudian kalian bisa meng-copy paste atau mengketik ulang. Nah, itu hal yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita harus mempunyai softwarenya. Namanya software Eclipse Crossword. Bagaimana bentuknya? Nah, software Eclipse Crossword ini bentuknya seperti ini. Nah, ini software Eclipse Crossword. Saya sudah download dan saya sudah menginstalnya. Ini free, jadi kalian bisa download dan langsung menginstalnya. Sekarang coba kita klik 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua pemberitahuan. Yang pertama, apakah kamu mau buat teka-teki silang terbaru, atau yang kedua, kamu sudah punya teka-teki silang yang pernah kamu simpan sebelumnya. Nah, kalau kita belum punya, maka kita pilih yang atas. Kalau kita sudah punya, maka kita pilih yang bawah. Ya, kita langsung pilih yang atas. Nah, setelah kita pilih yang atas, lalu kita pilih yang mana nih? Nah, kita pilih yang atas lagi, karena kita mau buat, ya. Mau buat. Dan kalau ini, saya sudah siap dengan jawaban yang sudah pernah saya simpan. Nah, saya akan gunakan, gitu, ya. Kalau kita pilih yang atas dan nanti mau jelas seperti ini. Saya akan jelaskan dulu nih apa aja di dalam software ini. Yang pertama, ini adalah word list-nya atau kunci jawabannya. Kemudian ini adalah katanya, ya, jawabannya, dan ini adalah pertanyaannya, clue for this word. Nah, contoh misalnya, saya akan ambil contoh di sini. Kita ngambil hidung misalnya. Jawabannya hidung nih. Ini huruf kapital atau huruf kecil? Nah, huruf kapital bisa, huruf kecil bisa, terserah kalian maunya bagaimana enaknya. Kemudian, kalau huruf besar atau kecil, huruf besarnya di depan itu gimana? Boleh nggak, Pak? Boleh aja, terserah kalian. Tapi nanti akan dibenarkan sendiri oleh si software atau komputer itu sendiri. Pertanyaannya adalah, misalnya anggota tubuh yang digunakan untuk bernafas. Anggota tubuh yang ada bulu hidungnya. Anggota tubuh yang punya lubang 2. Tubuh yang punya lubang 2.
setelah ini lalu kita pilih add word to list. Nah, muncul dia tuh. Dan ternyata misalnya saya ingat, wah, kayak kurang nih tadi hurufnya, tinggal klik lagi aja. Nah, nanti muncul lagi kayak gini. Kalau udah, tinggal pilih lagi add word to list. Nah, kemudian kalau di sebelahnya ada tools tuh apa sih? Oh, ini adalah open word list, ada save word list. Jadi ini buat hapus, ini buat nyimpan, ini buat buka, gitu ya. Ini buat hapus kata, gitu ya. Lalu apa lagi? Misalnya kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Indra pengecap. Lidah jawabannya ya. Lidah. Nah, baru di bawahnya itu adalah Indra pengecap. Indra pengecap. Nah, lalu kita klik add word to list. Nah, kira-kira misalnya udah selesai nih. Wah, udah selesai nih. Ya udah, kalian tinggal pilih klik next. Nah, do you want the word to use your word? Nah, jadi apakah kamu menyimpan kata ini sebelum kamu melanjutkan? Yes, gitu. Nah, kita ganti namanya dengan nama soal kita. Misalnya soal misalnya TTS IPA misalnya. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apa nih crosswordnya namanya nih? Oh, namanya adalah misalnya TTS spasi IPA. Nah, nama kamu misalnya Ujang misalnya. Ujang. Nah, Ujang. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, nanti kita di sini akan milih nih mau 10, mau 20, 30, terserah. Lalu kita pilih next. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Nah, nanti kita bisa memilih make another puzzle like this one. Nah, bisa begini, terserah kamu. Bisa begini, terserah. Dan bagaimana kamu kira-kira enaknya gimana gitu ya. Mau kayak begini boleh, mau begitu boleh gitu ya. Nah, terus kemudian kita pilih next. Nah, nanti akan bisa diarahkan mau di save crosswordnya, mau di print ya, kemudian mau di save webpack atau di publish crossword. Nah, kalau untuk yang save as webpack, nah itu kita pilih yang interactive with JavaScript. Artinya apa? Ini bisa kita manfaatkan, bisa kita presentasikan dengan cara permainan di kelas, bisa juga kita presentasikan di web kalian kalau misalnya kalian punya website. Nah, kita klik, nanti akan muncul seperti ini dan nanti akan bentuknya seperti HTML. Bagaimana contoh jadinya? Ya, kita close ya. Jadi misalnya udah di klik interaktif in JavaScript, kamu ketik nama kamu, tinggal save, kelar, done. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sudah jadinya? Nah, sudah jadinya akan seperti ini. Ya. Aku mau duduk di sini ya. Ya. Sebentar ya. Saya lagi rekaman dulu. Ada anak saya sebentar. Terus kemudian kita pilih gabungan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan kalau itu udah jadi, yang tidak ada yang pertama ini. Dan yang terpenting adalah yang ini nih. Yang ini nih ya. Kok ada ginian ditambahin, kenapa? Nah, ketika si anak ini ngejawab, misalnya harapan, kita ketik asa misalnya, hapus 3 doang. Nah, kemudian apa lagi nih? Faedah hidup mempengaruhi dalam masyarakat, misalnya kita ketik norma. Nah, klik OK. Nah, kalau seandainya dia nyerah nih, karena udah nyerah saya. Nah, dia kan pasti si anak ini akan melaporkan hasil kerjaannya. Dan kalaupun hanya tinggal print screen doang, bisa aja. Cuman kan kadang ada anak yang tidak tahu
cara print screen itu sendiri. Nah, caranya adalah Kia harus mengetik nama dulu, misalnya namanya Saras, kemudian kelas 7C. Nah, lalu dia tinggal mengklik ke print PDF saja. Namanya kecil gede bebas, yang pasti nanti akan ketika diklik print PDF dia akan merekam jawaban dan nama serta kelasnya. Jadi guru itu gampang untuk ngerisai dan langsung masukkan nilainya ke si Saras itu sendiri. Misalnya klik print PDF, nanti diarahkan ke PDF tuh, dia akan ada namanya dan ada jawaban-jawabannya. Kalau di closein bagaimana, apakah dia hilang Pak? Tidak menghilang ya, tetap seperti ini. Coba kita klik lagi print PDF. Kalau seandainya dia masih seperti ini, gimana Pak? Apakah kita harus klik print ini? Jangan, dirubah ke PDF. Nah, setelah dirubah PDF, lalu kita klik print. Nah, kita ketik nama, misalnya tugas Saras. Nah, kita klik save. Nah, lalu kita lihat apakah ada tugas Saras. Tuh, ada tugas Saras. Tinggal dibuka. Nah, ada tuh namanya Saras kelas 7C. Jadi udah ada jawabannya semuanya. Dan ini bisa langsung dikoreksi sama gurunya. Bagaimana misalnya dia menggunakan pen seperti ini, tinggal dicoret-coret doang. Misalnya aku pakai warna hitam nih, salah nih, tandain nama dia. Ini salah nih. Nah, dan gitu. Jadi memudahkan si guru itu sendiri. Ya. Dan bagaimana Pak caranya kita mengirimkan gurunya? Yaitu tinggal via WhatsApp, via email, diupload di web, bisa semuanya. Ya. Jadi ambil gampangnya aja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai software itu sendiri. Nanti jika ada pengembangan dalam software itu sendiri, jangan sungkan untuk berbagi. Dan insya Allah kalau ada update terbaru saya akan bagi juga kepada kalian semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.